Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Perdebatan terkait dengan ijazah palsu Joko Widodo, Presiden ke-7 kita ini semakin lama semakin meruncing banget teman-teman. Bahkan waktu aku lihat ada perdebatan antara Roy Suryo dengan Sekjen Bara di media Kompas TV ya. Itu gila ya, sampai sebegitunya gitu. Karena jangankan mereka yang dalam tanda kutip adalah elit-elit lah ya di Indonesia karena sebagai public figure dan memiliki jabatan tinggi gitu di Indonesia, kita aja sebagai masyarakat biasa kalau aku lihat di sosial media, pro kontranya sangat luar biasa banget. Dan coba kita lihat dulu waktu mereka berdebat. Dalam beberapa poin menurut aku Roy Suryo itu menyampaikan poin-poinnya ada yang masuk akal sebenarnya teman-teman. Secara data kualitatif aku harus mengakui bahwa Roy Suryo menyampaikan dengan cara yang sangat ilmiah dan juga terpercaya. Tetapi ada beberapa poin yang menurut aku janggal. Kita akan coba bahas satu persatu poin tersebut. Sebelumnya kita lihat perdebatan yang ngeri-ngeri sedap berikut ini. Selama ini yang punya ijazah itu tidak berani mengeluarkan. Nah, saudara sendiri dapat dari mana ijazahnya? Dari mana? Itu juga tidak jelas. Oke. Ada jangan asal ngomong kamu. Oke, ini ribut lah ya, terjadi keributan di media nasional ditonton oleh masyarakat Indonesia terkait dengan isu waktu Roy Suryo bilang, ya simple aja gitu, tunjukkan saja ijazah asli Joko Widodo. Dan ini sudah dijawab bahwa sudah diserahkan ya ijazah dari SD, SMP, SMA, sampai kuliahnya itu ke Bareskrim Polri. Tetapi bukan poin itu menurut Sekjen Bara ini bahwa ya ijazahnya mana? Karena ada dugaan yang dipublikasikan ijazah oleh salah satu kader partai di Indonesia itu belum tentu adalah yang sesuai ditunjukkan oleh Joko Widodo ke sejumlah wartawan. Kalian masih ingat ada sejumlah wartawan yang dipersilahkan oleh Pak Jokowi ya untuk melihat ijazahnya secara langsung, tetapi tidak diperkenankan untuk direkam. Salah satu wartawannya waktu aku lihat di wawancaranya Roy Suryo di Sentana TV dikatakan bahwa wartawan itu bilang bahwa Jokowi di ijazah tersebut dia memakai kacamata. Oke, nah ini akan menjadi salah satu titik untuk perbandingan. Nanti kita lihat nih dalam persidangan K atau yang diperiksa oleh Bareskrim yang saat ini sedang dalam proses lab 4, apakah yang diperiksa itu, yang dianalisa adalah ijazah yang pakai kacamata atau bukan. Kalau seandainya bukan yang kacamata, apakah kemungkinannya yang pertama, wartawannya bohong, atau bahkan yang kedua, ada dugaan manipulasi gitu. Karena ada beberapa poin yang disampaikan Roy Suryo bahwa ketakutan dia adalah waspadanya ya dengan statement dia yang ilmiah mengatakan zaman sekarang itu ada banyak oknum-oknum yang bisa membuat ijazah aspal asli tapi palsu. Misalnya dengan membeli kertas yang diproduksi di tahun tersebut atau lama tetapi dicetak ulang, itu juga bisa. Tetapi yang paling sulit untuk dilakukan manipulasi menurut Roy Suryo adalah uji tintanya. Spesimen tintanya itu tahun berapa? Kalau yang diuji coba untuk ijazah Jokowi adalah ijazah SMA dan juga kuliahnya. Kuliahnya kan ijazah lulusnya 1985. Kalau kita tarik mungkin 4 tahun atau 5 tahun sebelum 85, berarti Pak Jokowi kan lulus SMA sekitar tahun 1980. Kalau untuk kertas masih bisa ada kemungkinan dimanipulasi. Tetapi kalau untuk tinta, menurut Roy Suryo, spesimennya tuh akan menunjukkan ada 3 jenis tinta. Tinta yang buat printingnya, tinta yang untuk menuliskan namanya, dan juga tinta catnya dalam percetakan. Ini lebih ke skripsi dan juga ke bagian ijazah. Tapi kita juga bingung nih, Roy Suryo tuh banyak menjelaskan terkait dengan skripsinya Jokowi yang ada banyak kejanggalan. Tetapi yang dibahas saat ini oleh Bareskrim, yang juga menjadi materi pokok dari kasus ini adalah ijazah. Secara logikanya yang dijelaskan Roy Suryo itu betul bahwa ini kan katanya ibaratnya kayak telur dan ayam, teman-teman. Tidak mungkin akan jadi ayam kalau tidak ada telurnya. Sama juga nih dalam konteks skripsi dan juga ijazah Jokowi. Mana mungkin kalau Jokowi punya ijazah S1 tapi tidak punya skripsi. Karena di Indonesia termasuk UGM itu mayoritas kampus di Indonesia syarat untuk mendapatkan ijazah dan lulus dari sebuah kampus
pada umumnya adalah dengan syarat skripsi. Ini ada beberapa kemungkinan sebenarnya, tapi kita lihat dulu statement dari Roy Suryo pada saat diwawancara di Sentana TV yang dia dengan secara data-data kualitatif menurut aku disampaikan di sini tentang bagian-bagian yang sifatnya ini janggal skripsinya. Kualitatif itu adalah data yang berbentuknya seperti tulisan, kata-kata, hal-hal yang seperti itulah. Tapi kalau kuantitatif, data-data yang sifatnya adalah angka-angka. Kayak Lab4 ya, yang untuk 10% menurut Bareskrim menjadi penentu, itu lebih banyak adalah data kuantitatif. Jadi kan identik yang dicocokin atau enggak dengan ijazah koleganya dari Joko Widodo, baik yang SMA dan juga yang kuliah. Kita teliti, sudah kita scan, pakai kamera resolusi tinggi yang hasilnya bukan hanya JPEG, tapi RAW. Jadi RAW itu bisa kita teliti benar, dan itu tidak ada lembar pengesahan skripsinya, tidak ada lembar pengujian, nama dosen ujian salah, dan satu lagi nama Profesor Dr. Ahmad Sumitro yang Soe di situ Soe. Terus yang kedua itu kan jadi bagian ini adalah bagian yang kualitatif dan yang disampaikan Roy Suryo itu masuk akal. Kejanggalan-kejanggalannya itu bagaimana penjelasannya. Tetapi sekali lagi, ini secara materi hukum pidananya tuh agak berbeda teman-teman. Roy Suryo lebih fokusnya cenderungnya adalah ke skripsi, karena aku paham ya sebagai seorang peneliti atau dosen gitu, kita paham bahwa kenapa Roy Suryo lebih fokus kepada skripsi karena dia bisa lebih yakin dengan data yang dianalisanya. Dari penjelasan tadi berkali-kali dikatakan bahwa dia itu mengambil datanya primary gitu loh, datanya bukan data sekunder. Primary dia ambil langsung dari kampus UGM, dari Fakultas Kehutanannya, ada dekannya, ada semuanya, dia mengambil data dengan scanning yang sudah sedemikian rupa canggih dan dilakukan analisa. Nah, analisanya ini menurut aku kualitatif ya, karena kan dia bilang salah satu poinnya adalah tidak ada lembar pengesahan dosen penguji. Kan seperti kalian tahu skripsi di Indonesia itu dibuatnya 5 cetak atau 6 cetak, bahkan zaman dulu ada yang 7 cetak ya lembar untuk skripsinya. Nah, kadang dengan era zaman dulu, apakah mungkin ada tanda tangan yang terselip? Mungkin yang untuk pembimbing, yang untuk kampus, yang untuk perpustakaan tuh sudah ada tanda tangannya, tapi yang lain-lainnya itu ketelingsut. Itu bisa aja loh, karena secara pribadi aku pernah melihat beberapa kolega aku dulu juga sama seperti itu waktu S1 di Indonesia. Terus juga dikatakan terkait dengan ya lembar pengujiannya, dan sebagian itu agak-agak mirip, karena ini sifatnya adalah kemungkinan ada potensi human error-nya. Ini kualitatif. Kemudian tentang nama Dr. Sumitro lah, SU, Soe, dan sebagainya, kalian sudah paham, katanya tidak seperti itu, tetapi yang dia dapatkan data kualitatifnya adalah begini. Di tahun 1985, pada saat skripsi dan juga ijazah tersebut dirilis, pada saat itu gelarnya Sumitro masih doktor, belum menjadi profesor atau guru besar. Dan guru besar dikukuhkan untuk Dr. Sumitro adalah pada Maret 1986. Ini kualitatif, kita pengen tahu penjelasannya apa, karena dengan tahun tersebut takutnya ada memang sebagian, aku nggak tahu di Indonesia tuh kayaknya beda ya, kayak di negara-negara luar. Kalau di Thailand misalnya teman-teman ya, sebelum dari doktor mau menjadi profesor tuh kita punya title atau titel tertentu. Setelah doktor itu kita akan menjadi asisten profesor, associate profesor, baru nanti yang terakhir adalah profesornya. Itu jaraknya ya tergantung kinerja kita, tapi paling tidak jaraknya bisa 5 tahun sampai 10 tahun dari doktor untuk menjadi seorang profesor atau guru besar. Nah, takutnya adalah kalau seandainya memang, wah saat itu Pak Sumitro gitu memang sudah associate profesor gitu ya. Jadi orang-orang udah pada manggilnya profesor-profesor gitu. Sama, aku di Thailand pun juga sebagai dosen, kalau kita lagi di ruang akademik, banyak mahasiswa memanggilnya adalah profesor begitu, walaupun aku bukan profesor. Takutnya ini adalah kesalahan teknis, ada yang menulis sudah menjadi profesor. Nah, ini kan ada human error yang bisa menjadi kayak bumerang sebenarnya. Takutnya kalau memang itu adalah human error, malah dijadikan bahan untuk analisa yang nggak pas, ini menurut aku ngeri-ngeri sedap buat Roy Suryo. Makanya dia lebih fokus adalah skripsi. Itu ngomongin skripsi yang dia klaim bahwa dia mendapatkan datanya secara primer. Lantas bagaimana dengan data ijazah yang dia hanya mendapatkan dari pihak kedua, ketiga bahkan, karena sosok yang disebut dari
kader partai tertentu di Indonesia, kata-kata dipublikasikan, kemudian dia melihatnya dari sosial media yang sudah beredar di masyarakat dan dilakukan analisa. Salah satunya adalah menggunakan sistem yang macam-macam lah, ada yang ELA, ada yang pengecekan tintanya dan sebagainya. Nah, kemudian beberapa poin yang aku juga agak ngeri-ngeri sedap adalah dengan hasil lab 4 nanti, teman-teman. Karena memang aku harus mengakui di Indonesia kan untuk tingkat-tingkat yang berhubungan dengan nepotisme kan cukup tinggi ya. Ini harus dilakukan pembanding. Aku setuju banget bahwa terlepas nanti pro dan kontra, kalian lebih setuju ke timnya Pak Jokowi atau timnya Roy Suryo, itu hak kalian ya. Kita membahasnya di sini. Menurut aku perlu dilakukan adalah kayak perbandingan yang dilakukan Lab 4 oleh Barreskrim saat ini. Harusnya juga ada tim swasta atau independen yang membandingkannya. Sebenarnya nggak usah khawatir buat Lab 4 dari Mabes Polri. Kalau memang mereka bekerja lurus baik-baik aja, ya silahkan aja. Mau dibawa di luar negeri kayak perbandingannya, atau bahkan di institusi yang lainnya, beberapa universitas kerjasama join gitu untuk melakukan analisa, itu juga bisa banget ya. Kita lihat nanti ya. Terus juga ada salah satu hal yang dijelaskan oleh Roy Suryo termasuk dengan sistem kayak Error Level Analysis atau ELA gitu ya. Ada yang bilang kan dari tim lawannya yang juga mengklaim dirinya adalah ahli digital forensik, bahwa kalau untuk digital forensik itu datanya adalah pure data yang sifatnya adalah digital gitu loh, bukan yang analog atau yang dalam bentuk kertas atau apapun tuh kategorinya analog. Tetapi Roy Suryo mengatakan begini, bahwa itu salah besar. Memang maupun dasar awalnya adalah analog, misalnya kayak ijazah case dalam kasus ini. Ijazahnya kemudian di-scan dengan cara yang baik, atau skripsi dengan cara yang baik di-scan, dianalisa, itu bisa masuk dalam kategori digital forensik, nggak harus menggunakan yang real forensik aja. Jadi mereka sesama pakar punya alibinya masing-masing dan dalam dunia saintifik itu adalah hal yang wajar. Setiap teori itu pasti akan disanggah oleh teori yang lainnya. Jadi kalau memang sebuah teori itu benar, biasanya akan ada skopnya. Skopnya itu ada pembatasnya, tidak berlaku untuk semuanya. Samalah seperti kecerdasan manusia gitu. Ada yang bilang kecerdasan itu cuma satu, yang intelligence question doang. Tapi ada juga yang mengatakan, misalnya kayak teorinya Gartner ya, yang bilang bahwa kecerdasan manusia itu ada 9, ada yang bilang 2 dan sebagainya. Jadi setiap saintis di Indonesia atau dunia itu mereka punya teorinya masing-masing. Tapi pada akhirnya ini semua adalah berhubungan dengan pembuktiannya. Nah, kemudian secara hukum bagaimana? Ini menurut Prof. Hipno Nugroho, Guru Besar Hukum Acara Pidana Unsud, juga menurut aku ini yang lebih relevan. Karena yang menjadi penentu menurut keterangan Barreskrim adalah 10% dilakukan Lab 4. Dan ini yang akan menjadi penentunya, karena kalau keterangan saksi atau manusia lah, baik itu ahli atau sebagainya, kadang ada keterbatasan, ada yang lupa, ada keterbatasan knowledge, atau hal-hal lain yang nggak bisa dikontrol, itu agak sulit ya dilakukan pembenaran. Tetapi kalau hasil saintifik, ya misalnya dengan unsur kimia, atau unsur identik atau tidak, itu biasanya akan meminimalisir terjadinya kekeliruan. Dan ini statement dari seorang profesor juga ini, teman-teman. Iya, karena ini uji saintifik. Yang dilihat adalah saintifik. Kalau saksi kan bisa lupa, bisa ingat, bisa terpaksa, bisa lupa-lupa dan sebagainya. Tapi kalau tentang identifikasi saintifik, itu sudah A, B, B. Nah ini makanya tadi 10 akan menggugurkan, iya betul. Karena sejauh mana identifikasi itu jelas. Karena ilmiahnya di situ 10 akan menggugurkan 90%-nya, itu adalah statement dari Barreskrim ya. Karena ini kan lebih datanya kuantitatif, ini angka-angka. Dikatakan bahwa ini akan dilakukan uji perbandingan identik atau tidak. Sama lah kayak tes DNA kan. Ada 2 sampel, dicocokin ini persentasenya berapa persen? 99% kah atau cuma 50%? Biasanya kalau dalam tes DNA yang aku tahu ya, sampel dicocokin kedua sampel tersebut, tingkat kecocokannya itu bisa di atas 99%. Tapi kalau untuk kayak ijazah atau skripsi dan sebagainya, kita nggak tahu apakah bakal identik atau tidak. Dan sekali lagi, yang dibahas ini dalam hukumnya masih terkait ijazah. Tetapi logika dari Roy Suryo bahwa skripsi juga menjadi bagian, tapi
ini agak sulit ya. Ini adalah kualitatif gitu loh. Jadi nggak ada yang 100% benar atau 100% salah. Semuanya itu benar, tergantung pada definisi dan perspektifnya masing-masing. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok Dian Jasa Asmara. Sampai jumpa.